Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul pada Zoom meeting kali ini. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah COVID yang sedang meningkat lagi. Semoga teman-teman semuanya sehat ya di rumah masing-masing. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa langsung saja ya dipimpin sama Bapak. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya nih teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak, baik Pak. Baik, biar lebih semangat lagi ya ketika Bapak menanyakan kabar. Gimana kabarnya hari ini? Teman-teman jawabnya biar kompak. Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Paham? Paham. Langsung saja ya kita coba ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Baik. Sekali lagi ya, biar lebih kompak dan semangat gitu ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, teman-teman, untuk kegiatan hari ini yaitu kita akan melaksanakan bimbingan klasikal, yang dimana materi pada bimbingan klasikal kali ini yaitu manajemen waktu belajar. Adapun tujuan dari bimbingan klasikal ini yaitu diharapkan teman-teman mampu memahami dan mengetahui konsep dan pentingnya tentang manajemen waktu belajar, serta teman-teman mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sampai sini dapat dipahami? Baik, sebelum kepada tahap selanjutnya, pemaparan materi, Bapak harap teman-teman disilahkan untuk rileks dulu ya, rileks terlebih dahulu sambil memposisikan tempatnya senyaman mungkin agar nanti ketika pemaparan materi bisa kondusif dan nyaman gitu ya. Silakan untuk memposisikan dulu tempat duduknya. Gimana, sudah siap? Sudah. Baik. Bapak ingatkan kembali ya bahwasanya pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal dengan topik atau materi manajemen waktu belajar. Nah, sebelum nanti Bapak menayangkan materi tentang manajemen waktu belajar itu, sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih kepada teman-teman semuanya. Di sini ketika ada perkuliahan atau pagi maupun sekarang gitu ya, ada perkuliahan jam 11, sebelum waktu jam 1 sekarang ini, apa sih yang kalian lakukan? Apakah bersiap-siap menghadapi waktu jam sekarang atau misalkan berleha-leha gitu? Siapa nih yang mau jawab? Saya Pak, mungkin Pak. Boleh, Alipa. Kalau saya Pak, sebelum jam 1 perkuliahan, kan waktunya panjang tuh Pak, dari pagi sampai jam 1. Mungkin saya lebih ke menyiapkan dulu nih, misalkan sarapan dulu, terus sudah itu tuh review-review materi yang sebelumnya, terus baca materi yang akan nanti dibahas. Mungkin seperti itu Pak kalau yang saya lakukan untuk menunggu sampai jam 1 waktu perkuliahan tiba. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih kepada Alipa ya yang telah menjawab. Bisa dilihat ya teman-teman, tanpa disadari melihat jawaban dari Alipa, tanpa kita sadari Alipa juga sudah melaksanakan manajemen waktu belajar gitu ya, atau manajemen waktu ketika sebelum jam perkuliahan, bahwa Alipa ini mempersiapkan dulu gitu apa yang akan
gunakan atau dipakai ketika nanti jam 1 tersebut. Nah, untuk lebih lanjut lagi mengenai manajemen waktu itu apa, khususnya mengenai manajemen waktu belajar, langsung saja ya Bapak mau share screen nih mengenai materi manajemen waktu belajar. Gimana teman-teman sudah terlihat PPT-nya? Lagi-lagi. Oke, sebentar ya. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Baik. Nah, langsung saja ya. Menurut teman-teman semuanya, apa sih manajemen waktu itu? Silahkan Rizka, Saya izin coba menjawab, Pak. Oke. boleh. Manajemen waktu itu proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan atas dasar kemungkinan-kemungkinan yang kemudian harus dilakukan pengontrolan dalam prosesnya agar maksimal, Pak. Baik, terima kasih Rizka, betul sekali ya. Mengenai jawabannya apa itu manajemen waktu. Jadi betul ya apa yang dikatakan oleh Rizka. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa dilihat oleh teman-teman semuanya bahwa manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu, atau bisa dikatakan manajemen waktu merupakan proses harian yang digunakan untuk membagi waktu, membuat jadwal, daftar hal-hal yang harus dilakukan, pendelegasian tugas, dan sistem lain yang membantu untuk menggunakan waktu secara efektif. Nah, khususnya secara efektif ini dalam belajar ya, bagaimana kita membuat jadwal belajar, hal-hal apa saja yang harus dikerjakan khususnya dalam tugas. Nah, manajemen waktu belajar ini memiliki peranan penting ya dalam kehidupan sehari-hari kita maupun dalam belajar kita. Nah, dalam mengelola waktu ini bukan berarti kita meluangkan waktu seharian mungkin untuk bermain, atau seharian mungkin untuk belajar, akan tetapi bagaimana kita membagi waktu antara bermain, belajar, terus, mengerjakan tugas, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Maka dari itu, manajemen waktu ini memiliki peranan penting ya dalam kehidupan kita, seperti pepatah yang sering kita dengar, di mana waktu adalah uang. Nah, maka dari itu diusahakan kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu ya. Serta kita juga perlu adanya fleksibilitas dan disiplin dalam waktu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Paham, Pak. Baik. Apabila sudah paham mengenai apa itu manajemen waktu, selanjutnya seberapa pentingkah manajemen waktu itu? Mau siapa nih yang mau jawab seberapa penting manajemen waktu? Mungkin Pak coba Silakan. jawab. Boleh. Ya. Jadi manajemen waktu itu penting untuk lebih produktif. Selain lebih produktif, itu bisa juga untuk mengurangi menunda-nunda tugas. Kan suka ada ya orang yang suka menunda-nunda tugas. Kalau yang nunda-nunda itu waktu banyak terbuang. Nah, jadi pentingnya manajemen waktu itu supaya waktu itu waktu itu tidak banyak terbuang sama hal-hal yang nggak berguna. Jadi kita harus disiplin kayak gitu lah. Kayak gitu bukan, Pak? Baik. Baik, terima kasih kepada Amel yang telah menjawab. Betul sekali mengenai jawabannya bahwa manajemen waktu itu sangat penting ya teman-teman, karena waktu ini merupakan salah satu sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Jadi ketika waktu sudah berlalu ya sudah gitu, tinggal bagaimana kita memperbaiki waktu yang telah dijalani untuk kedepannya. Nah, dengan begitu waktu berguna bagi kita dalam hal ini sangat penting gitu ya, dituntut kita untuk memanage waktu sebaik mungkin, seefektif dan seefisien mungkin sehingga terwujud hasil yang memuaskan.
Semakin kita baik memanage waktu, maka hasil dari apa yang kita lakukan pun akan sangat baik gitu ya, khususnya dalam belajar. Jadi ketika kita membuat schedule atau memanfaatkan waktu yang ada khususnya untuk belajar, maka hasil belajar yang kita dapat pun insya Allah gitu ya, memuaskan. Nah, untuk selanjutnya ada nih pentingnya pelaksanaan. Nah, bagaimana kita melaksanakan manajemen waktu dalam belajar. Nah, untuk ini langsung saja kita kupas tuntas gitu ya, bagaimana sih melaksanakan manajemen waktu belajar. Nah, yang pertama itu ada perencanaan manajemen waktu. Nah, untuk perencanaan manajemen waktu ini mencakup 3 poin nih teman-teman, di mana yang pertama itu kita harus menetapkan dulu tujuan. Tujuan apa yang akan kita capai gitu ya, khususnya dalam belajar. Setelah menetapkan tujuan, kita menganalisis waktu. Bagaimana kita membagi waktu antara kegiatan sehari-hari, sekolah, sama waktu untuk belajar itu kapan gitu ya. Setelah kita menetapkan tujuan, menganalisis waktu, lalulah kita membuat daftar tugas. Daftar tugas kita apa aja nih yang harus dikerjakan. Misalkan ada tugas dari sekolah 5. Nah, kita buat daftar tugas dulu yang mana yang perlu dikerjakan dengan segera dan mana tugas yang bisa dikerjakan sebelum-sebelumnya. Nah, setelah itu kita pakai ya eh, pelaksanaan yang kedua yaitu metode yang efisien dalam belajar itu yang mana. Nah, kalau untuk metode yang digunakan ini sesuai dengan yang teman-teman sukai gitu ya dalam belajar, sehingga dengan menggunakan metode ini diharapkan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan men bisa mencapai hasil yang memuaskan dengan manajemen waktu yang digunakan. Setelah itu, setelah kita merencanakan manajemen waktu, menentukan metode yang digunakan, selanjutnya kita menyusun schedule untuk belajar kita, bagaimana prioritas tugas yang lebih mendesak dan lebih baik dibuat jadwal tertulis. Jadi kita kita di kamar gitu ya, membuat jadwal secara tertulis mana tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana tugas yang bisa dikerjakan agak santai lah gitu ya, akan tetapi tidak menjadi prokrastinasi seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya ada pelaksanaan manajemen waktu belajar. Nah, ini berpedoman kepada apa yang telah kita buat di dari perencanaan manajemen waktu, metode yang digunakan, menyusun jadwal, dan kita melaksanakan dari apa yang telah kita rencanakan. Nah, untuk yang terakhir ini adalah evaluasi apa yang kurang dari yang telah kita laksanakan, dan setelah kita mengetahui kekurangan dari yang sebelumnya, maka kita mengubah yang kekurangan itu menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, barangkali untuk pelaksanaan manajemen waktu belajar seperti itu ya teman-teman. Sampai sini terlebih dahulu ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sudah cukup, Pak. Mungkin bagaimana yang Sudah lainnya? cukup, Pak. Lupa. Baik, sebelum sebelum mengakhiri gitu ya, Bapak ada to the list tips atau tips sukses manajemen waktu gitu ya untuk kita semua. Bisa di next slide ya, bisa dilihat. Nah, tips sukses manajemen waktu yang pertama kita harus membuat to the list dulu ya, apa yang harus dikerjakan, apa yang kita mau lakukan dan lain-lain. Yang kedua, tentukan prioritas dari semua yang akan kita lakukan atau yang kita kerjakan. Nah, setelah itu tidak menunda-nunda, tidak menunda-nunda di sini yaitu ketika kita sudah menentukan, kita
tidak menunda-nunda apa yang telah kita rencanakan. Nah, selanjutnya jadwal waktu untuk beristirahat. Sela Selain kita harus merencanakan hal-hal yang kita rencanakan, kita juga harus memberikan waktu untuk beristirahat buat diri kita agar kita lebih fresh sehingga apa yang kita laksanakan bisa lebih baik lagi. Nah, yang kelima, tentukan deadline personal. Nah, ini sangat penting ya, teman-teman. Kita harus menentukan deadline, jangan dinanti-nanti atau nantinya ujung-ujungnya prokrastinasi gitu, sehingga ada pembatasan dari diri kita atau deadline personal untuk apa yang akan kita laksanakan. Nah, yang keenam, tepat waktu atau mulailah lebih awal. Nah, yang ketujuh, meluangkan waktu untuk me time. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, dari apa yang telah kita kerjakan atau laksanakan, kita juga perlu me time gitu. Dan yang kedelapan yaitu konsisten dalam melaksanakan seper konsisten dalam melaksanakan apa yang telah tadi dipaparkan. Barangkali ini ya serangkaian tips sukses manajemen waktu, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya bagi kita semua dan kita semua bisa mengimplementasikan tips-tips yang ada di sini gitu ya, khususnya bagi diri Bapak maupun teman-teman semuanya. Barangkali untuk materi sampai di sini, apakah bisa dipahami teman-teman? Paham, Pak. Bisa, Pak. Baik, sebelum Bapak tutup, di sini siapa nih yang mau mencoba untuk menyimpulkan materi dari awal sampai tadi akhir mengenai manajemen waktu belajar? Baik, mau mulai dari siapa dulu nih? Ayo, Mungkin saya boleh. Dari Amel dulu ya. baik. Jadi yang dapat saya simpulkan mengenai manajemen waktu itu yaitu manajemen waktu bisa membuat seorang lebih produktif lagi. Terus bisa mengatur apa hal-hal yang harus dikerjakannya apa. Kayak gitu, Pak. Baik, terima kasih Amel. Selanjutnya mau siapa nih? Ya, Pak. Boleh Alifa. Merencanakan terlebih dahulu penggunaan waktu itu bukanlah suatu pemborosan, Pak, melainkan pedoman dan arahan, bahkan pengawasan terhadap waktu itu sendiri. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Rizka nih. Apa yang Rizka dapatkan dari kegiatan hari ini? Oke, Pak. Dari topik kali ini yang kita bahas yaitu tentang manajemen waktu, saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata waktu itu sangat berharga ya Pak. Terus banyak juga caranya agar tidak menjadi prokrastinasi. Kita harus bagaimananya. Jadi kita bisa apa ya Pak? Bisa mengimplementasikan ke kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah dapat menyimpulkan materi hari ini. Nah, bisa kita simpulkan ya bahwa manajemen waktu ini merupakan proses harian yang digunakan untuk membagi waktu, membuat jadwal, daftar hal-hal yang harus dilakukan, dan menggunakan waktu ini secara efektif. Dan manajemen waktu ini memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan belajar. Bagaimana kita bisa menggunakan waktu ini sebaik-baiknya gitu ya. Semakin baik kita memanage waktu, maka semakin baik pula hasil yang kita dapatkan. Barangkali sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum Bapak tutup? Cukup. Cukup, Pak. Baik, kalau cukup, alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan Bapak harap teman-teman bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam kegiatan sehari-harinya gitu ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bicarakan di WhatsApp grup aja ya teman-teman.
Barangkali cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman, jaga kesehatan dan ingat pesan Ibu.